Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Mustafa Rasulillah, amma ba'du. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syama'ilun Nabiul Mustafa karya Imam Abu Isa At-Tirmizi, masuk bab 12. Bab tentang cincin Nabi, ya. Bentuknya seperti apa, ukirannya, tulisannya, modelnya dan semisalnya akan kita bahas di bab yang ke-12 ini. Penulis yaitu Imam Abu Isa At-Tirmizi memberi judul Khatamur Rasul, cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatam adalah cincin yang di bahagian atasnya itu ada mata. Ya, mata itu maksudnya apa? Seperti mutiaranya gitu ya. Bukan polosan. Kemudian di bagian sisi yang lain biasanya ada hiasan seperti ukiran atau tulisan. Maka ini yang disebut apa? Khatam. Adapun kalau cincin itu polos, tidak ada akinya, tidak ada matanya, tidak ada ukiran apa-apa, maka disebut dengan fathah. Ya, fathah itu bedanya. Lalu apa yang melatar belakangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memakai cincin dan sejak kapan beliau memakai cincin? Maka di dalam sirah nabawiyah ya dijelaskan bahwa Nabi kita mulai memakai cincin itu setelah fase Madinah, yaitu tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah. Dan itu tahun di mana mungkin Bapak Ibu jamaah sekalian masih ingat, tahun ke-6 Hijriah kan tahun di mana umrohnya Nabi itu kan tertunda. Nabi mau umroh bersama para sahabat. Kemudian udah mau nyampe nih kota Makkah, dicegat oleh orang-orang Quraisy. Yang dari situ muncullah perjanjian Hudaybiyah. Di antara isi perjanjian Hudaybiyahnya apa? Gencatan senjata selama 10 tahun. Karena ada gencatan senjata, maka Nabi manfaatkan kesempatan ini untuk melebarkan sayap dakwah Islam. Dengan cara apa? Nabi mengajak raja-raja, baik yang ada di sekitar Jazirah Arab maupun raja-raja yang menjadi pemimpin-pemimpin tinggi di masa itu, untuk diajak masuk Islam. Kemudian ada salah sahabat Ansar berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, raja-raja itu terutama raja Romawi, ya, yang yang adidaya lah begitu ya, bukan raja-raja yang kecil-kecil wilayah kekuasaannya, ya, raja-raja yang luas. Mereka tidak mau menerima surat kalau tidak ada stempel. Nah, tidak mau menerima surat kalau tidak ada apa? Stempelnya. Kenapa? Karena stempel atau cap itu adalah bukti legalitas. Menyadari hal itu, Nabi kemudian meminta kepada pengrajin pedang, pengrajin besi begitu ya, untuk dibubutkan bagi beliau perak. Dibubut tahu ya? Nah, dibubut. Perak dibubutkan untuk menjadi cincin beliau. Lalu kemudian di bagian atasnya, ya, itu dibuat flat, datar. Saya kan nggak pakai cincin, susah juga nih. Jadi biasa kan cincin kan ada yang gini ya, bundar polos gitu loh. Ada yang bundar terus ada ininya, mutiaranya atau akinya. Ada yang bundar terus bagian atasnya ini dibikin flat, datar, tapi mencembung sedikit ke atas. Tidak dikasih tambahan aki, tidak. Tapi peraknya ditebalkan
kemudian bagian atasnya dipipihkan, di flatkan, didatarkan. Nah, bagian atas yang datar itulah dituliskan di situ capnya Muhammad Rasul Allah. Kalau dibaca Muhammad Rasulullah. Iya. Lalu dengan cincin itulah Nabi ngecap stempel. Ya. Nah, lantas apa hukum pakai cincin? Hukum pakai cincin apa? Para ulama mengatakan jika pemakainya adalah seorang qadhi atau seorang hakim yang membutuhkan stempel, maka disunnahkan dia pakai cincin tadi. Namun jika orang biasa-biasa saja, tidak ada kebutuhan tertentu, maka hukumnya boleh-boleh saja. Namun jika cincin tersebut mengandung zat atau unsur yang dilarang bagi laki-laki, maka hukumnya haram. Semisal cincinnya emas atau murni besi. Nah, murni besi, nggak boleh juga. Atau bisa juga cincin tersebut jatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Jika apa? Jika cincin tadi diyakini ada isinya, dalam tanda kutip ya, ada isinya. Isinya wis diisi. Isi apa? Pertamax, Pertalite, diisi. Makanya dulu ada seorang pelaku kriminal, dia menebas salah seorang warga, bahkan beberapa orang jadi korban. Kemudian dia tantang itu aparat semua. Dia nggak pakai baju nih, pakai celana aja, pegang golok, maju sini kata dia, ente sini, 1-2 orang, rame-rame juga nggak apa-apa. Dia tantang semua termasuk polisi. Lalu karena dia mencoba menyerang, maju begitu ya, mencoba menyerang, maka aparat melepaskan tembakan ke arah tubuhnya. Nggak luka sama sekali. Pelurunya nggak mempan, padahal dipakai sudah peluru asli gitu ya. Kemudian ada yang membisikkan kepada penembak bahwa yang menjadi penjaga dia itu adalah cincinnya. Cincinnya. Maka sebelum menembak kaki atau tubuhnya, tembak dulu cincinnya tadi. Ya, dibacakan apa? Ya asma Allah lah. Ya, dibacakan zikir, kemudian ditembak apa? Cincinnya. Begitu cincinnya ditembak, setelah baca zikir tentunya pecah, akinya pecah. Lalu ditembak kakinya, baru dia terkapar. Ini apa namanya, jatuh ke dalam kesyirikan. Ya, itu rincian hukum memakai cincin. Baik, kita masuk ke hadis 87. An Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik ia berkata, kana khatamun nabi sallallahu alaihi wasallam min wariqin. Cincin Nabi itu berbahan perak, terbuat dari perak. Wa kana fassuhu habasyian. Sedangkan model mata cincinnya itu ala-ala Habasyi. Ya, Habasyah itu dari mana? Afrika. Ada yang mengatakan Ethiopia, ada yang mengatakan Somalia dan yang semisalnya. Jadi bahannya perak, sedangkan model ukirannya itu berbentuk ala-ala, modenya itu ya Habasyah atau orang Afrika ya. Baik, kemudian hadis 88. Dari Ibnu Umar, an Ibni Umar radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin, ya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai cincin yang terbuat dari perak.
bahannya dari perak. Fakana yakhtimu bihi wala yalbasuh. Nabi menggunakan cincin tersebut untuk stempel, wala yalbasuh, tapi Nabi nggak pakai. Loh, kok beda ya? Di hadis 87 tadi gimana? Nabi pakai cincin, bahannya perak, modenya Habasyah, dipakai untuk stempel. Tapi di hadis yang 88 ini, hadis kedua, kata Ibnu Umar, Nabi punya cincin terbuat dari perak. Di bagian atasnya ada untuk digunakan stempel dan Nabi tidak memakainya. Kok kayaknya dua hadis ini seperti apa? Kontradiktif, seperti berlawanan. Maka bisa kita rangkum di sini beberapa kesimpulan, ya. Kesimpulan yang pertama dari pensyarah Syekh Abdul Razak mengatakan kuat dugaan hadis yang kedua ini 88 secara sanad dia syadz, guncang, gitu loh. Syadz itu guncang, ragu, kita ragu untuk mensahihkannya. Imma kalaupun hadis ini sahih, tidak mungkin dua hadis yang sama-sama sahih bertentangan, kan begitu? Tidak mungkin ya. Maka dalam ilmu mustalah hadis, jika ada dua hadis yang bertentangan dan sama-sama sahih, maka kita jamak, kita satukan, kita cari kemungkinan yang lain, sehingga ada kemungkinan Nabi punya lebih dari satu cincin. Ada cincin yang dipakai sekedar cincin, ada pula cincin stempel yang kebetulan beliau simpan. Ini kemungkinan yang pertama atau jamak yang pertama. Kita cari kemungkinan yang pertama, ya. Atau kemungkinan yang kedua. Apa itu kemungkinan yang kedua? Nabi waktu itu cincin stempelnya sedang nggak dipakai. Jadi pada kasus Ibnu Umar ini, Ibnu Umar melihat Nabi sedang tidak memakai cincinnya cuma satu, tapi kebetulan nggak sedang dipakai, butuh tanda tangan. Ya udah, daripada dadak dipakai yuk ini kan angel gitu. Mending sebelum dipakai tempelkan dulu. Ya, jadi ini dua kemungkinan dari kita menjamak dua hadis yang sepertinya bertentangan, ya. Hadis 89. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala, ia berkata, kana khatamun nabi min fiddah wa fussuhu minhu, bahwa cincin Nabi bahan utamanya perak, demikian dengan matanya. Berarti mata cincin Nabi bukan aki, ya. Bahan cincinnya perak, bagian atasnya untuk stempel juga terbuat dari perak, bukan dari aki. Lalu Ustaz, apakah nggak boleh kalau cincinnya pakai batu aki? Boleh, silakan, la ba'sa, tidak mengapa. Ya, apalagi pas zaman-zaman viral tahun berapa? Sebelum Covid ya. Sebelum Covid itu ya. Bisnis aki, monkey bisnis nih. Dibikinlah harganya selangit, dijadikan komoditi yang paling dicari, ya kan? Sampai ada orang-orang yang tadinya nggak jualan aki, sampai beli gerinda khusus untuk ngebentuk akik sesuai pesanan, ya. Ya, ini kan bisnis yang temporary, ya. Boleh, nggak mengapa. Boleh warna apa saja Ustadz? Boleh. Silahkan. Selama tidak ada unsur-unsur tasyabbuh atau unsur-unsur kesyirikan dari batu akik tersebut. Ya, ini enggak mengapa. Muncul lagi pertanyaan. Ustadz, kalau cincin tersebut katanya untuk kesehatan. Cincin apa?
Jadi saya pernah lihat itu di salah satu iklan. Cincinnya ini juga untuk pengobatan. Ya, dia mengandung unsur-unsur batu alam tertentu atau zat-zat tertentu atau teknologi tertentu untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Maka kami jawab, jika memang itu bisa dibuktikan secara ilmiah dan ada jurnalnya dan diakui oleh ilmuwan internasional, tidak mengapa. Hukumnya sama seperti emak-emak pakai korset. Ada fungsinya nggak? Hah? Ada nggak? Ada. Terbukti secara ilmiah? Iya. Ya silakan, tidak masalah. Ya. Karena prinsip pengobatan, hukum asalnya halal. Boleh selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang agama, zatnya, metodenya dan semisalnya. Jadi nggak mengapa ya, insyaallah. Khair. Ini hadis 89, 90. Dari Anas bin Malik, lagi-lagi Anas bin Malik ya hadisnya ya. Ia berkata, "Lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaktuba ila al-ajami qila lahu." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengirimkan surat kepada raja-raja ajam non Arab, ya, raja-raja selain Arab, maka qila lahu, dikatakan kepada Nabi, "Innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatamun." Orang-orang ajam itu orang-orang Eropa itu ya, orang-orang barat, mereka tidak mau menerima surat kalau tidak ada cap legalitasnya. Fastana'a khataman, sehingga dibuatkanlah untuk beliau cincin yang berfungsi untuk menempel surat tersebut. Faka'anni anzuru ila bayadihi fi kaffihi, seakan-akan aku melihat cincin itu berwarna putih di telapak tangan beliau. Berarti cincin Nabi ini silver. Karena yang mendekati putih itu apa? Silver kan? Ya, silver ya warnanya, warna perak. Lalu apa isi stempelnya? Ukirannya seperti apa? Ini hadis 91, ukirannya. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala, kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammad satrun wa rasulun satrun wallahu satrun. Tulisan yang ada di mata cincin Nabi itu mengandung 3 kosakata. Muhammad di bagian paling atas, ya. Jadi kalau dilepas cincinnya, nah ditempelkan begini, ya. Jadi yang paling atas itu tulisannya Muhammad, yang tengah Rasul, paling bawah Allah. Jadi kalau ditempel terbaca apa? Muhammad Rasulullah. Selanjutnya masih lagi-lagi dari Anas bin Malik, ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra. Nabi mengirim surat untuk Raja Kisra. Kisra itu raja apa? Kisra raja apa? Persia. Itu nama atau gelar? Gelar, seperti Fir'aun. Itu nama atau gelar? Gelar. Nama aslinya? Yo, Ramses 1, Ramses 2, ya kan? Cuma memang gelar Fir'aun itu benar-benar melekat di Fir'aunnya zaman Nabi Musa. Sama dengan Kisra. Kisra itu gelar, ya. Nabi hendak berkirim surat kepada Raja Kisra wa Kaisar, dan Kaisar Romawi, Kaisar ya, wan Najasyi, dan Raja Najasyi. Ya. Faqila lahu innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatamin.
Dikatakan kepada Nabi, orang-orang itu wahai Nabi tidak akan mau menerima surat kalau tidak ada logo stempelnya. Fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman. Maka Nabi kemudian membuat atau dibuatkan cincin yang terbuat dari perak. Wa nuqisha fihi, dan tertulis di bagian atasnya Muhammadun Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Ya. Lantas, apakah Nabi melepas cincin kalau ke kamar mandi? Nah, ini karena ada kata-kata Allahnya, betul? Iya. Apakah Nabi melepas? Jawabannya ada di hadis berikutnya. Ya. 93. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana idza dakhalal khala'a, kalau mau masuk toilet, istilahnya mau buang hajat begitu ya, naza'a khatamahu, maka beliau copot cincinnya, beliau lepas cincinnya karena mengandung asma Allah, mengandung nama Allah. Ya. Nah, dari sini baru muncul hukum-hukum fikih. Dilepas dan ditinggalkan di luar, atau dilepas tapi boleh dimasukkan ke kantong? Iya. Dalam keterangan yang lain, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarhul Mumti', ketika ada yang bertanya, wahai Syekh, jika cincin saya ada tulisan asma Allahnya, atau buku saya, atau mushaf saya ada tulisan asma Allahnya, lalu saya mau ke toilet, apakah boleh dibawa masuk? Atau ditinggal saja atau bagaimana? Maka beliau berkata, jika tidak dikhawatirkan keamanannya, boleh dianjurkan ditinggalkan di luar. Namun jika dikhawatirkan keamanannya, dilepas kemudian dimasukkan ke dalam tas atau kantong. Fakadzalika la ba'sa insyaallah. Maka kata beliau, yang seperti itu tidak mengapa insyaallah. Ya, jadi dilepas tapi bukan ditinggal di luar, namun dikantongin. Tidak mengapa. Iya. Lalu bagaimana HP yang ada aplikasi Al-Qur'annya? Nah ini ada aplikasi Al-Qur'annya. Kita mau ke toilet, apakah ditinggal? Lenyap lah. Maka dalam salah satu muhadarah kami dengan para asatidz senior waktu itu di Batu Malang, untuk HP yang ada aplikasi Al-Qur'annya, apakah tetap boleh dibawa? Maka kita lihat dulu hukum asalnya ini HP atau Al-Qur'an? HP. Karena dia HP, ya oke, monggo-monggo saja dibawa ke toilet, ya kan? Namun jika penggunaan terakhir HP tadi adalah sedang membuka Al-Qur'an, aplikasi Al-Qur'an, nah itu lagi baca kan, kebelet, aduh, mau ke toilet. Maka di majelis tersebut para asatizah senior ya itu memfatwakan aplikasinya di close dulu, atau minimal layarnya dimatikan dulu, dipencet tombolnya ini, ya, truk mati. Nah, udah habis itu nggak mengapa. Karena apa? Dengan cara seperti itu tulisan Allahnya sudah tidak tampak. Ya, nah itu diantara nggak apa-apa. Dibawa masuk ya. Khair. Kemudian di manakah cincin Nabi sekarang? Hadis berikutnya. Hadis 94. An Nafi', dari Nafi' maula Ibni Umar, an Ibni Umar, dari Ibnu Umar. Jadi Nafi' ini
mantan budaknya Ibnu Umar yang dimerdekakan lalu jadi murid beliau. Nafi'. Jadi dulunya budak, pembantu, kemudian budak, kemudian dimerdekakan, lalu membantu sekaligus menjadi muridnya Ibnu Umar. Makanya para perawi tafsir Al-Quran mereka berkata, riwayat tafsir Ibnu Umar yang paling sahih adalah dari Nafi'. Ya. Riwayat tafsir Al-Quran dari Ibnu Umar yang paling sahih itu jika jalur periwayatannya dari Nafi'. Nafi' artinya apa? Khairukum anfa'ukum linnas. Apa arti Nafi'? Hadisnya itu saya bacakan, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau Nafi' artinya apa? Orang yang bisa memberikan manfaat. Ini nama yang bagus. Ya, silahkan nama cucu laki-laki, anak laki-laki, ya, keponakan itu minta, misalnya minta, Pak D, tolong ada apa namanya, sumbang nama Nafi'. Ya, orang yang bisa memberikan manfaat, ya. Dari Ibnu Umar qala, ia berkata, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin dari perak. Fakana fi yadihi. Ya. Cincin tersebut beliau pakai selama hidup beliau. Tsumma kana fi yadi Abi Bakar. Setelah Nabi wafat dipakai oleh Abu Bakar. Wa yadi Umar, Abu Bakar wafat dipakai oleh Umar. Tsumma kana fi yadi Utsman. Kemudian ketika Umar wafat dipakai oleh Utsman bin Affan. Hatta waqa'a fi bi'ri arisin. Hingga suatu kali cincin yang ada di tangan Utsman tersebut, ketika Utsman mengambil air di sumur Aris, nyemplung cincinnya, lepas, ucul. Nomornya sumur Aris, ya. Naqashuhu, pada cincin tersebut bertuliskan Muhammad Rasulullah. Apa yang terjadi kepada cincin tadi? Setelah dia jatuh ke dalam sumur Aris, maka Utsman dan beberapa sahabat yang lain mencoba mencari selama 3 hari berturut-turut, cincinnya tidak ketemu. Oke? Jadi jika zaman sekarang tiba-tiba sekonyong-konyong ada orang yang mengaku-ngaku sebagai kolektor cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah bisa dipastikan orang tersebut ahlul ngibul. Nah, memang bisnis yang paling menggiurkan untuk menipu umat itu ya bisnis yang berkedok peninggalan para nabi. Betul itu. Dikisahkan seorang syekh dari Syam itu diundang berdakwah ke benua Afrika, salah satu negara di benua Afrika, khair, yang mana di sini terkenal dengan Islamnya, tapi Islam karena Afrika dulu kan negara apa, perdukunan ya, kencang loh perdukunan benua Afrika itu. Jadi sisi animisme, dinamisme itu masih melekat meskipun muslim. Ya mirip-mirip kayak negara kita lah. Ya, khurafat-khurafatnya masih banyak meskipun muslim. Ya. Lalu syekh ini berdakwah di salah satu lokasi menuju lokasi masjid. Beliau memilih jalan kaki dari tempat menginap ke masjid terdekat ya, supaya bisa berbaur dengan masyarakat sekitar. Ada lapak jualan yang menjual beragam tengkorak. Sah.
Lalu si penjual ini dengan santainya, ya namanya orang penjual kan, tengkorak-tengkorak keramat, tengkorak-tengkorak penuh karomah. Enggak, yang mau kaya nih ada tengkorak Nabi Sulaiman, tengkorak Nabi Sulaiman, masya Allah. Lalu Syekh penasaran kan, Syekhnya penasaran, ya akhi, wahai saudaraku, apa yang kau jual ini? Si penjual ini nggak tahu dia ulama, gitu loh. Oh ini, engkau mau beli? Ini penglaris supaya kaya. Oh ya, ini apa ini? Yang besar ini? Inilah tengkorak Nabi Sulaiman. Oh, nah ini kalau yang kecil, ini tengkorak beliau pas masih kecil. Wah, ada dua pula tengkoraknya. Yang kecil ini tengkorak Nabi Sulaiman waktu kecil. Secara logika aja, kok bisa dua tengkoraknya? Syekh pun berketawa, Masya Allah. Ittaqillah ya akhi, bertakwalah pula wahai saudaraku, ya. Berjualah dengan jualan yang halal, ya. Nah. Baik. Sekarang masuk bab 13, cara bercincinnya Nabi. Di jari manakah? Nah, itu ya. Di hadis, di kitab ini, di bab ini, Imam At-Tirmizi menjelaskan bahwa Nabi SAW memakai cincin pada jari kanan, ya, dan Imam At-Tirmizi meninggalkan hadis-hadis yang menunjukkan Nabi memakai cincin di tangan kiri atau di jari kiri. Sementara Syekh Abdul Razak yang mensyarah kitab ini berkata, justru jika dikumpulkan semua hadis tentang cara Nabi memakai cincin, didapati terkadang Nabi memakai di jari kanan, terkadang Nabi memakai di jari kiri. Oke? Dari sini muncul turunan hukum fikih. Di mana kita memakai jam tangan? Nah, kayak saya begini. Di tangan kanan kah atau di tangan kiri? Hukumnya sama kayak cincin. Di kanan sah, silahkan. Di kiri pun tidak masalah. Ya, mau pakai di kanan silahkan, mau pakai di kiri silahkan. Meskipun dalam kasus ini Syekh Al-Albani menguatkan pendapat hendaklah memakai jam itu di tangan kanan. Karena pakai hadis yang kemarin yang tentang pakai sendal itu loh. Perkara-perkara yang baik Nabi ya tayammun. Apa arti tayammun? Mendahulukan yang kanan. Itu pendapat Syekh Al-Albani. Namun pendapat beliau ini menyendiri, artinya tidak disupport oleh ulama-ulama lain. Adapun kita ya sudah, wala saja gitu loh. Berlapang dada. Ya tasawur bahwa ya sudah, mau pakai di kanan silakan, pakai di silakan. Tergantung enaknya panjenengan. Kalau saya memang enaknya di tangan kanan. Kalau pakai di kiri agak kiku saya makainya. Ya saya enaknya pakai di tangan kanan. Jangan mau pakai di tangan kiri lah bahasa. Silahkan, tidak masalah. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ini kitab tebal, ya, lalu dipecah berjilid-jilid beberapa bab gitu ya. Berkata beliau, jika engkau lihat hadis-hadisnya seperti kontradiktif antara satu hadis yang menjelaskan Nabi pakai di kanan dengan hadis yang lain menjelaskan Nabi pakai di kiri, maka menurut beliau semua hadis-hadisnya sama-sama tingkat derajat sahih atau hasannya, sehingga tidak boleh ditahzir atau tidak boleh dicela jika ada seorang laki-laki pakai cincin di jari yang kiri, tidak masalah. Akan tetapi Imam Nawawi, nah Imam Nawawi mazhab fikihnya mazhab apa? Ayo belajar mengenal imam. Imam Nawawi mazhab fikihnya mazhab apa? Syafi'iyah. Ya, Syafi'iyah. Beliau dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa menurut kami, ini Syafi'iyah ya, indah Syafi'iyah,
baik itu pendapat yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin, yang terdahulu maupun yang sekarang, yang klasikal maupun yang kontemporer, para ulama mazhab Syafi'iyah ittifaq, sepakat bahwa yang paling afdal, yang paling ahsannya adalah di sebelah kanan. Alasannya pertama, karena tayammun, mendahulukan yang kanan, ya, untuk hal-hal yang baik. Alasan yang kedua, karena yang kanan lebih berhak untuk diberikan perhiasan daripada yang kiri. Demikian penjelasan Imam Nawawi dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Khair, kita masuk ke hadisnya. Hadis ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. An Ali bin Abi Thalib, ia berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminihi. Nabi pakai cincin itu di jari yang kanan, di jari yang sebelah kanan. Ya. 96 sama dengan 95 bunyi hadisnya, meskipun berbeda riwayat, kita skip aja. 97 diceritakan bahwa Ibnu Rafi' memakai cincin di sebelah kanan. Fasa'altuhu an zalik, lalu ditanya kepada dia, kenapa kau pakai cincin di tangan kanan? Faqala ra'aitu Abdullah ibnu Ja'far, karena aku melihat Abdullah bin Ja'far. Siapa Abdullah bin Ja'far? Anak dari Ja'far bin Abu Thalib. Berarti status nasab dengan Nabi berada di level mana? Siapanya Nabi? Abdullah ini. Ayo belajar nasab. Nama ayahnya Ja'far bin Abu Thalib, nama dia Abdullah bin Ja'far. Berarti dia dengan Nabi ini hubungannya apa? Antara apa dengan apa? Paman dengan keponakan. Ya. Ja'far wafat di perang apa? Wah, ini malah kena kuis. Perang yang pada peperangan tersebut Nabi langsung mengangkat 3 komandan. Sudah lupa pelajaran sirah nabawiyahnya. Kata Nabi, jika Ja'far wafat, jika Zaid wafat, maka Ja'far yang jadi panglima. Kalau Ja'far juga wafat, maka Abdullah bin Rawah yang jadi panglima. Kalau juga Abdullah bin Rawah wafat, maka kalian yang memilih sendiri. Akhirnya yang dipilih Khalid bin Walid. Perang apa? Dari huruf Y, Yarmouk. Ya, diingat-ingat sejarah Islam. Ya. Nah, Abdullah bin Ja'far ditanya, karena aku, mohon maaf ya, Rafi' ditanya, kenapa kau pakai cincin di tangan kanan? Dia berkata, karena aku melihat Abdullah bin Ja'far pakai tangan kanan, di tangan kanan cincinnya. Lalu aku tanya kepada Abdullah bin Ja'far, kenapa kau pakai di fi yaminih? Faqala, ia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminih. Karena Nabi itu pakai cincin di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan. Baik. Kemudian hadis 98, 99, 100 sama. Ya, hanya beda riwayat. Kita langsung ke 101 tentang larangan meniru bentuk cincin Nabi. Ini lagi dari Nafi', an Nafi' dari Nafi', an Ibnu Umar dari Ibnu Umar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah. Nabi cincinnya dari perak. Wa ja'ala fasahu mimma yali kaffah. Demikian pula matanya terbuat dari perak. Wa naqasha fihi Muhammad Rasul Allah. Tertulis di atasnya Muhammad Rasul Allah. Wa naha ayyun qashu ahadun alaihi. Dan Nabi melarang selain beliau membuat cincin yang sama dengan pola cincin beliau. Ya, Nabi melarang. Hadis 102, ini tentang dalil pakai di tangan kiri.
An Ja'far bin Muhammad, dari Ja'far bin Muhammad, an abihi, dari ayahnya. Qala, ia berkata, kanal Hasanu wal Husaini, adalah Hasan dan Husain. Siapa Hasan dan Husain? Anaknya Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa Hasan dan Husain yatakhattamani fi yasarihima, pakai cincin di jari tangan kiri. Dan Hasan dan Husain adalah ahlu bait Nabi, cucu Nabi. Tidak mungkin melakukan sesuatu yang menyimpang dari perilaku Nabi. Artinya Hasan dan Husain lewat ayahnya bisa jadi dapat cerita bahwa Nabi pun pernah pakai cincin di tangan kiri. Ya, sah, nggak apa-apa. Terakhir, ini tentang larangan memakai cincin emas. Hadis ini yang terakhir akan saya bacakan ini menunjukkan ketundukan para sahabat, ya. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat cincin dari emas, pernah. Fakana libasuhu fi yaminih, lalu beliau memakai di tangan kanannya, yaitu campuran emas, ya. Fattakhadhan nasu khawatima min zahabin, lalu beberapa orang ikut-ikutan bikin cincin bercampur emas karena melihat Nabi pakai. Fatarahahu, maka Nabi membuang cincin tersebut dan tidak mengambilnya. Jadi ketika melihat beberapa orang mulai ikut-ikutan, Nabi buang supaya tidak ada yang pakai lagi. Wa qala, lalu beliau berkata, la albasuhu abadan, demi Allah aku tidak akan pernah lagi pakai cincin yang bercampur emas. Pertanyaannya, ketika Nabi bikin cincin campur emas ini sudah ada larangan bagi laki-laki pakai emas atau belum? Kalau sudah ada, kenapa Nabi buat, kan begitu? Ya kan? Maka di sini ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan belum turun larangan. Berarti larangan tentang emas itu setelah tahun ke-6 Hijriah. Pendapat yang kedua, larangannya sudah turun. Akan tetapi yang Nabi buat itu bukan emas total gitu ya, tapi sekedar campuran, dan itu bahannya sedikit. Bahannya sangat sedikit. Kalau pendapat kedua ini kita pakai, khair, sebagaimana yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, maka Imam Abu Hanifah berkata, hal tersebut juga dibolehkan. Laki-laki memakai baju yang ada sedikit sutranya, misal di bagian kantong, di bagian kerah, di bagian ujung lengan. Jika hadis ini menjelaskan bahwa sebenarnya larangan emas sudah turun, gitu ya. Nah, jadi hanya dicampur sedikit. Namun karena Nabi melihat potensi kerusakan yang luar biasa, karena orang-orang mulai pada ikut-ikutan, akhirnya beliau campakkan dan beliau tidak ambil lagi. Fatarahun nas, melihat hal tersebut, cowok-cowok yang tadi pakai cincin bercampur sedikit emas, melihat Nabi mencampak, membuang, tak mengambil lagi, mereka pun berjamaah membuang cincin mereka dan tidak pernah mereka ambil lagi. Ini kalau terjadi di Indonesia, gak sampai 5 detik cincinnya raib itu. Wah, cincin emas, wah. Jangankan cincin emas, dulu sempat viral uang 500 rupiah yang warna kuning, yang cetakan tahun 90 kalau nggak salah, ingat saya. Itu isu-isunya ada, mas, lalu berbondong-bondong anak-anak muda menyepuh duit logam 500 tadi menjadi cincin. Nah, ya, wallahu taala alam. Intinya Nabi tidak lagi memakai cincin emas setelah ini, ya. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.